Warga korban kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat masih berusaha mencari benda berharga di antara puing sisa kebakaran. Adu mulut kembali mewarnai razia parkir liar di Jakarta Pusat. Ratus pekerja seni dan budaya menerima vaksinasi COVID-19 hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini kembali menggelar sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab. Salah satu saksi yang dihadirkan menyebut banyak pelanggaran yang terjadi pada acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam hari ini. Pemirsa, warga korban kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat masih berusaha mencari barang berharga di antara puing sisa kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah kemarin. Korban kebakaran ini tinggal di tenda pengungsian dan berharap bantuan kemanusiaan. Warga berharap masih ada benda berharga yang bisa diselamatkan. Umumnya korban tak sempat menyelamatkan harta mereka saat kebakaran melanda. Sementara 250 kepala keluarga yang kehilangan rumah dalam kebakaran tinggal di sejumlah tenda pengungsian yang disediakan. Mereka menanti uluran tangan relawan dan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sementara untuk mengganti tempat tinggal yang ludes terbakar, mereka hanya bisa pasrah. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kondisi korban kebakaran di Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Anies meninjau posko pengungsian yang didirikan di lahan kosong dan fasilitas umum terdekat. Anies berkomitmen bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mempermudah proses pelayanan untuk mengurus dokumen berharga seperti surat tanah dan bangunan yang tak sempat diselamatkan warga. Kebutuhannya mendasar sama aja, kebutuhan terutama kalau mereka rata-rata meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Jadi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang itu yang menjadi utama. Lalu kalau ada kebutuhan kesehatan disiapkan, dan kami pastikan bahwa seluruh dokumen-dokumen akan disiapkan oleh pemerintah kota lewat kelurahan, kecamatan. Polisi membubarkan balapan liar remaja di Jalan Poros, Sulawesi Selatan sore tadi. 3 sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. Aparat kepolisian dari Polsek Parangloe mendatangi lokasi balap liar yang dilakukan remaja jelang berbuka puasa di Jalan Poros atau perbatasan Kabupaten Goa dan Sinjai, Sulawesi Selatan sore tadi. Namun saat tiba di lokasi, pelaku balap liar sudah melarikan diri. Polisi kemudian mencari keberadaan mereka ke dalam hutan dan menemukan sejumlah sepeda motor yang ditinggal pemiliknya. Polisi minta sepeda motor ini untuk dijadikan barang bukti. Telah mengamankan beberapa kendaraan sepeda motor yang digunakan untuk melaksanakan aksi balap liar di Jalan Poros yang menghubungkan antara Kabupaten Goa dengan Sinjai. Razia ini digelar atas laporan masyarakat karena resah dengan aksi balap liar yang kerap menyebabkan kecelakaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar kampung kembali pecah di Medan Labuhan, Sumatera pagi tadi. Kedua kubu saling serang usai santap sahur. Dua kelompok remaja kawasan Bom Lama dan lingkungan 23 Medan Labuhan, Sumatera Utara kembali tawuran. Tidak hanya menggunakan batu, tawuran juga diwarnai dengan aksi saling lempar petasan. Warga setempat yang sedang menunggu waktu subuh pun dibuat resah dengan tawuran ini. Selama bulan Ramadan di wilayah Medan Labuhan ini sudah terjadi 4 kali tawuran.
tidak hanya warga, sejumlah pengguna jalan pun terpaksa berhenti lantaran takut menjadi sasaran tawuran. Ada satu kereta kencang membawa mercun menembak ke rumah warga. Jadi warga marah, jadi itulah terjadi perang lagi. Itu yang bawa mercun tuh remaja dari mana, Bang? Ya, dipantau dari jauh itu masuk ke arah Bom Lama. Meski mereda setelah dibubarkan polisi, tawuran membuat lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya tersendat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 9 remaja yang terlibat tawuran di Kota Semarang meminta maaf kepada orang tua masing-masing. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti sarung yang berisi batu dan pecahan kaca. Tangis orang tua 9 remaja pelaku tawuran di Kota Semarang pecah saat anaknya meminta maaf kepada orang tua masing-masing. Tangisnya sampai gugur-gugur. 9 remaja ini dipinta polisi untuk sungkem di kaki orang tuanya sebagai tanda penyesalan dan bentuk pembinaan serta memberikan efek jera kepada pelaku. Minta ampun. Semua rata masih saya, makanya yang masih remaja kita adakan pembinaan ya. Karena mungkin ramanya muda sekali dengan teman-temannya ikut, mungkin terawih makanya dibawa sarung semua. Sarung tapi ada isinya, ada sim kan ya. Nanti kita lihat, nanti kita buka ya. Dibuka kemudian. Oke, saya buka ya nih ya. Dalam menangkap 9 remaja ini, polisi minta barang bukti berupa sarung yang berisi batu dan pecahan kaca yang diduga digunakan dalam tawuran. Selain itu, polisi juga menyita 1 ikat pinggang dan 2 sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di lokasi tawuran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, adu mulut kembali mewarnai razia parkir liar di Jakarta Pusat. Pemilik mobil yang tak terima mobilnya diderek mengkritik cara petugas merazia dan memaksa membayar denda di tempat agar mobilnya dilepas. Pria bernama Agus, pemilik minibus putih ini protes mengetahui mobilnya yang terparkir di bahu Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta, tiba-tiba diderek petugas Sudin Perhubungan. Agus mengaku terpaksa memarkir mobil di bahu jalan karena tak ada tempat parkir lainnya. Agus menilai tindakan petugas semena-mena, terlebih istri Agus berada persis di sebelah mobil saat mobil diparkir. Bukan masalah apa, kan dikasih lah toleransi. Pak, ini mana? Kalau nggak digerek, kalau jalan jangka 5 menit orangnya cuek, baru jangan datang-datang main timpa aja. Gitu nggak bagus, Pak. Agus pun ngotot untuk membayar denda di tempat agar petugas tidak perlu menderek mobilnya. Namun upayanya sia-sia. Ini kan ada rambunya juga, udah sepanjang sini dilarang parkir, ya. Dan kita tiap hari emang kita lakukan sini untuk penertiban parkir, rutinitas tiap hari. Pada razia kali ini petugas menderek paksa 2 kendaraan roda 4 ke lapangan parkir Irti Monas untuk diproses sanksi lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka bermuatan konveksi bertabrakan dengan truk pasir di Jalan Bypass kilometer 9 Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Penumpang mobil bak terbuka meninggal terjepit akibat kecelakaan tersebut. Petugas damkar mengevakuasi jasad penumpang mobil bak terbuka yang terjepit badan mobil akibat tabrakan. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas harus menggunakan alat pemotong besi untuk mengeluarkan jasad korban. 30 menit kemudian jasad korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kecelakaan terjadi ketika mobil bak terbuka yang melaju dari arah Kota Padang menuju Teluk Bayur menabrak bagian belakang truk pasir untuk menghindari pesepeda motor di Jalan Bypass kilometer 9, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghindar di motor, nah, dia lagi kencang yang lagi tabrakan ini, jadi ditabraklah ekornya busuk. Truk ini bawa apa, Bu? Bawa tanah. Bawa pasir ya? Ya. Bukan tanah klay dari klay, Gunung gitu ya? Sari. Terus berapa orang korbannya, Bu? 1.
Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi karena pengemudi truk melarikan diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ketahuan berbuat mesum di bulan puasa, sepasang kekasih di Banda Aceh diamankan warga. Keduanya disiram dengan air selokan sebagai bentuk hukuman. Warga Desa Cot Masjid, Kecamatan Lueng, Batang, Banda Aceh memandikan pasangan non-muhrim dengan air selokan karena ketahuan berduaan di dalam kamar kos saat bulan puasa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hukuman sebelum keduanya diserahkan ke kantor Satpol PP WH Banda Aceh. Menurut Kasih Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP WH Banda Aceh, Zakwan, pasangan kekasih ini digerebek warga pada Minggu siang. Nah, ketika sudah dijemput dan dibawa ke kantor, kami langsung melakukan pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan mereka sudah melakukan perbuatan yang memang dilarang dalam kanun syariat Islam. Diketahui keduanya sama-sama telah menikah dan bekerja sebagai pelayan di sebuah warung. Pasangan kekasih ini terancam hukuman cambuk masing-masing 30 kali. Dari Kota Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga pegawai salah satu kementerian ditemukan tewas di kamar apartemennya. Kami kembali usai jeda berikut ini.